Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syaifani Sholihat, mahasiswa di Jutek University dengan nomor pokok mahasiswa 10, 12, 12, 17. Saya dari kelas C6 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tarbiyah ma'rifatullah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, ahamiyatul ma'rifatullah, al-tariqul ma'rifatullah, al-mawani fi ma'rifatullah, al-adilah ala wujudillah. Yang pertama ada ahamiyatul ma'rifatullah, yaitu urgensi mengenal Allah. Kepentingan mengenal Allah. Definisi ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas. Lalu ada Allah Rabbil Alamin. Rob artinya arti aslinya yang mempunyai atau pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Lalu al-alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, dan serta alam yang lain. Firman Allah, walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardil walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Yang artinya, maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 36. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil naqli, yaitu nas yang tertulis dalam kitab. Ada di dalam surat Al-An'am ayat 19. Yang kedua ada dalil naqli, akal atau logika. Ada dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Yang terakhir ada dalil fitrah atau naluri atau sunatullah. Ada di dalam Surat Al-A'raf ayat 172. Selanjutnya ada keutamaan mengenal Allah. Yang pertama al-hurriyah atau kemerdekaan. Ada di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang kedua at-tumakninah atau ketenangan. Ada di dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga ada al-barakat atau keberkahan. Ada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Yang selanjutnya nomor 4 al-hidayatut thayyibah atau kehidupan yang baik. Ada di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang kelima ada dukhulul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Ada dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 25 sampai 26. Selanjutnya ada marutatillah atau keridhaannya Allah. Ada dalam Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8. Ini adalah poin-poin keutamaan mengenal Allah. Jadi ketika kita sudah mengenal Allah, tahu posisi kita sebagai makhluk, maka Allah akan memberikan keutamaan kepada makhluknya, kepada kita semua. Selanjutnya ada al-tariqul ma'rifatullah, jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah, kita perlu mengenali diri kita sebagai makhluk ciptaannya. Ma'rifat merupakan pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya, sehingga tidak akan sampai pada tingkat ma'rifat tanpa adanya usaha yang kuat serta keridhaan dan anugerah dari Allah. Jadi kita tahu posisi kita adalah seorang ciptaan Allah, jadi kita tidak kita dapat memenuhi diri sebagai hamba Allah untuk mendapat rahmatnya Allah, karena Allah lah sang maha pencipta,
Allah Maha segala-galanya. Sedangkan kita manusia biasa yang kadang tidak luput dari dosa, banyak salah, banyak dosa, dan lain sebagainya. Banyak kekurangan-kekurangan yang kita yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita jangan sampai sombong terhadap Allah. Jangan sampai kita merasa pol bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Tidak seperti itu. Metode pengenalan terhadap Allah. Yang pertama ada metode Islam, yaitu dengan dalil, dengan nakli dan akal, dan lalu membenarkan dan menghasilkan iman. Ketika kita ada di jalan Islam, ada di jalan yang benar, lalu kita mencari atau mengenal Allah dengan dalil-dalil yang ada atau akal kita, maka kita akan membenarkan. Hati kita akan membenarkan, lalu timbullah iman dari hati kita. Kalau ada metode selain Islam, ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi mereka mengenal Allah, mengenali Allah melalui dugaan dan hawa nafsu. Jadi seolah-olah Allah itu buruk, padahal tidak. Lalu mereka ragu-ragu dan akhirnya berakibat kufur pada diri mereka. Itu yang menyebabkan mereka tidak mau beriman. Sama halnya seperti orang-orang terdahulu yang tidak mau masuk ke dalam Islam. Lalu selanjutnya ada al-mawani fi ma'rifatullah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Yang pertama ada sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Itu yang pertama ada fasik. Orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah. Jadi ini adalah sifat yang selalu dilanggar oleh orang-orang yang tidak mau beriman. Ini yang menghambat seseorang dalam mengenali Allah, mempunyai sifat fasik, selalu melanggar, selalu menerjang, selalu melewati batas-batas perintahnya Allah. Lalu yang kedua ada sombong, sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Ya, jadi setiap ayat Allah turun, mereka tidak percaya, mereka sombong, mereka merasa paling pol. Yang selanjutnya ada zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang selanjutnya ada dusta, sikap bohong, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Selanjutnya banyak dosa. Orang yang banyak melakukan dosa atau maksiat akan susah mengenal Allah. Karena matanya sudah tertutupi dengan dosa-dosa dia, akhirnya Allah juga menutup hatinya dan mereka pun atau orang-orang itu tidak akan susah mengenal Allah, mengenal Tuhannya sendiri. Lalu ada sifat yang berasal dari penyakit subhat. Pertama ada jahil atau bodoh, tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, tidak mau belajar, tidak mau mengaji, ya, akhirnya dia menjadi bodoh. Akhirnya dia menjadi tidak tahu apa-apa mengenai penciptanya. Lalu yang kedua ada ragu-ragu. Keraguan ini muncul dari kebodohan karena tidak mau mengaji, tidak mau mencari ilmu Allah, akhirnya muncul keraguan dari hatinya dan akhirnya dia menjadi bodoh. Kembali lagi, akhirnya dia bodoh dan hatinya ragu-ragu terhadap kebenaran Allah. Selanjutnya ada menyimpang, tidak mau berpegang teguh pada Allah, tidak mau berpegang teguh pada petunjuk Allah. Jadi sudah turun ayat-ayatnya Allah, sudah turun sunnah-sunnah Rasul, tapi dia malah menyimpang, tidak mau berpegang teguh dengan agama Allah, sehingga dia menjadi sulit untuk mengenal penciptanya, sulit untuk mengenal Allah. Lalu selanjutnya ada lalai, tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah, padahal dia punya pikiran yang baik, akal yang sehat, tapi dia tidak mau menggunakan untuk hal-hal tersebut, yaitu untuk
memahami ayat-ayat yang Allah turunkan. Selanjutnya ada ekstensi mengenal Allah. Ekstensi Allah. Ekstensi Allah adalah bagaimana cara mendalami pengertian akan keberadaan Allah. Ekstensi Allah dibuktikan dengan dalil-dalil. Yang pertama ada dalil fitrah, yaitu ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan yang kedua ada ad-dalilu hasyim, ada di Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Dan selanjutnya ada ad-dalilu aqli, ada di Quran surat Fussilat ayat 53. Lalu ada dalil aqli, ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 82. Lalu ada dalil sejarah, ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 137. Lalu mengagungkan Allah. Sesungguhnya kewajiban secara akal dan nakli atau dalil adalah mengenal keagungan Sang Maha Pencipta yang keesaannya diakui oleh alam semesta. Yang pertama, cara untuk mengagungkan kepada Allah. Yang pertama ada doa. Ada dalam surat Ghafir ayat 60. Yang kedua, menjauhi perbuatan maksiat. Maksiat itu mempengaruhi pengagungan terhadap Allah, membawa seorang terhadap Allah. Semakin banyak kita melakukan kemaksiatan, maka akan hilang rasa agung kita kepada Allah. Dan akhirnya banyak dosa dan akhirnya menghalangi kita untuk mengenal Allah. Lalu merenungi penciptaan Allah. Tafakur, faktor yang paling penting yang dapat membantu menumbuhkan rasa pengagungan. Setiap ayat yang Allah turunkan, kita harus merenungi, memahami ayatnya seperti apa, agar kita mengerti bahwa Allah itu maha kuasa. Lalu selanjutnya mentadaburi kitab. Mentadaburi kitab dapat membantu mengagungkan Allah. Selanjutnya ada mentauhidkan Allah. Ilmu tauhid menjadi dasar pedoman ajaran Islam. Ilmu inilah yang akan membantu manusia menetapkan akidah-akidah keagamaan melalui dalil atau aturan yang jelas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.